semangat pagi. Kita habis sarapan nih, habis jalan pagi. Mumpung udara bagus nih, Bapak Ibu. Kita olahraga ya di luar. Kalau udaranya nggak bagus kan sekarang sering ya, kita di dalam misalnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita jalan pagi ini salah satu usaha ya, bikin sistem imun kita bagus. Ya, sistem imun kita tetap seimbang sehingga kita sehat. Ya. Jadi sistem imun yang seimbang itu Bapak Ibu yang benar bikin sehat ya, bukan sistem imun yang tinggi atau sistem imun yang rendah atau sistem imun yang kuat ya. Itu sistem imun yang seimbang yang juga bisa bantu kita sehari-hari supaya kita bisa beraktivitas. Untuk olahraga juga mesti sistem imunnya juga harus seimbang. Sistem imun kita ketinggian nanti kita sakit itu deh, yang namanya asma, yang namanya autoimun, yang salah serang, yang namanya alergi ya. Memang mungkin masih bisa olahraga, tapi mungkin nanti belum gatel-gatel atau nanti kena serangan asma ya. Itu sistem imun kita udah ketinggian tuh ya. Tapi kita kan inginnya sehat, benar-benar sehat ya Bapak Ibu, bukan terlihat sehat. Karena ternyata Bapak Ibu menurut WHO ya, dari 100% populasi itu 70% itu orang-orang yang terlihat sehat ya, 70% loh Bapak Ibu, bukan kata saya ya, itu hasil penelitian WHO. Jadi 70% terlihat sehat, artinya apa Bapak Ibu? Dia bisa berkegiatan, bisa beraktivitas, tapi dia punya obat tugasnya. Dia harus suntik insulin sebelum makan. Kayak begini nih, sebelum makan harusnya mereka disuntik dulu atau mereka minum kapsul dulu, biasanya untuk supaya gula darahnya nggak tinggi ya. Atau mereka mungkin minum obat darah tinggi dulu ya, supaya jantungnya terkontrol, darahnya nggak tinggi ya, sedang berkegiatan nanti tiba-tiba darahnya tinggi, tiba-tiba stroke. Itu yang kita cegahkan dengan minum obat ya. Tapi kan selama ini Bapak Ibu tahunya kalau darah tinggi, Bapak Ibu diabetes, Bapak Ibu kan ke dokter ya, kasih obat ya. Dan obat itu Bapak Ibu sebenarnya tidak menyembuhkan. Obat itu tidak menyembuhkan darah tingginya, tidak menyembuhkan diabetesnya, tapi hanya mengontrol saja ya. Jadi untuk darah tinggi dikontrol supaya darahnya atau jantungnya tidak bekerja keras ya. Kalau darah tinggi itu jantungnya harus memompa ya, sehingga darah itu bisa sampai ke ujung-ujung tangan kita atau ujung-ujung kaki kita. Kalau orang yang tidak darah tinggi, jantung itu memompa biasa ya. Tapi kalau darahnya sudah tinggi, karena tahanan perifer, tahanan di kaki dan tangan ini sudah tinggi, jantungnya harus memompa lebih keras ya. Jadi kalau tidak dibantu dengan obat, dia memompa terus keras, lama-lama jantungnya besar. Jantung yang besar itu nanti tidak bisa dikecilkan lagi Bapak Ibu kalau sudah besar ya. Dan lama-lama terjadi gagal jantung kalau udah jantungnya nggak kuat. Udah jangka panjangnya akan terganggu. Ya, itu sebabnya kalau ada lagi seperti itu. Dulu Bapak Ibu ya, 11 tahun lalu saya tiba-tiba terdeteksi punya darah tinggi. Ya sudah ya, berarti kan harus minum obat seumur hidup. Nah, untungnya waktu itu saya kepala puskesmas di salah satu puskesmas di Jakarta Timur. Jadi saya punya perawat, saya punya obatnya, saya punya laboratoriumnya, saya punya alatnya. Ya, jadi semua nggak masalah. Tapi siapa yang mau Bapak Ibu? Siapa yang mau minum obat terus ya? Kalau enggak minum obat dan saya bisa. Tapi kalau saya minum nanti punya efek samping lebih Yang lagi benar ya, jadi seperti pisau mata dua nih kalau obat-obatan ya kan. Jadi itu sebabnya ketika ketemu dengan molekul imunitas ini ternyata darah tinggi saya bisa sembuhkan. Jadi saya sudah lepas obat darah tinggi sejak 11 tahun lalu ya. Sampai sekarang Bapak Ibu ya, kita di check up pun semuanya bagus, bukan hanya darah tinggi saja, tapi kolesterolnya normal, asam uratnya normal, gula normal, semua normal ya. Padahal kita kan minumnya terapi imun pintar, tadinya saya pikir hanya buat darah tinggi, ternyata yang lain juga ikut ya. Karena sistem imun kita tadi, kita sudah dipintarkan dengan terapi ini sehingga kita
pribadi masing-masing itu juga dan kita ya pengalaman kita tapi pengalaman dari para klien kami bapak ibu semua yang akan sudah rekomendasi bahkan penyakitnya itu nggak cuma satu dua juga lah, tapi ada penyakit berbeda atau bahkan beberapa anak baru terus ada kesehatan interaksi imun atau jika kita dengan imun ini seperti itu mungkin dokter ini memang bukan obat bukan ini apa bisa dijelasin nggak ceritanya apa sih sebenarnya kita akan terapi seperti apa Ya, jadi kenapa terapi imun? Karena kita ingin sistem imunnya tadi dari dokter pribadi kita seperti yang dia bilang, ya. Kok bisa sih? Emang bisa? Itu juga saya baru ketemu Bapak Ibu waktu saya belajar di kedokteran dulu di tahun 6 tahun. Itu saya nggak tahu kalau sistem imun itu bisa dipintarkan. Sistem imun kita ini bisa dibikin sebagai dokter pribadi kita, ya. Ternyata saya dapat ilmu lagi 11 tahun lalu bahwa sistem imun kita ini bisa dipintarkan, ya, oleh molekul imun, ya. Itu sebabnya dulu saya langsung setuju minum ini. Waktu itu saya sedang mendarah tinggi dan tidak terpikirkan oleh saya bahwa saya bisa lepas obat, ya. Yang penting saya pikir ini pendidik imun ini bagus, saya bilang, karena saya belum pernah ketemu produk ini sebelumnya, ya. Yang ada itu kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenal vitamin, mengenal herbal, itu kan biasanya untuk meningkatkan sistem imun, ya, seperti pada waktu kita COVID kemarin, ya, kan Pak Menkes juga bilang tidak ada obatnya untuk virus, tapi tolong sistem imunnya diperkuat masing-masing, ya. Oleh karena itu kan Bapak Ibu dulu minumnya vitamin, segala macam herbal, apa bikin empon segala macam, suruh olahraga, suruh jemur, ya, suruh istirahat cukup, makan sehat, ya, bebas stres, dan itu kan bukan salah satu, itu faktor-faktor yang membuat sistem imun kita kuat, ya. Tapi kuat saja tidak cukup, Bapak. Kalau kuat terus dipacu terus sistem imunnya jadi tambah tinggi, lama-lama dia bisa autoimun. Badan kita sendiri bisa diserang oleh sistem imun kita sendiri, ya. Tapi kalau minum molekul imun kita ini, begitu sistem imun kita seimbang, begitu sistem imun kita normal, ya, dia berhenti, dia tidak bikin kita autoimun, ya. Yang sistem imunnya sudah ketinggian itu juga bisa diturunkan, kemudian sampai pada tahap seimbang, habis itu dia tidak bekerja lagi, ya. Dan ketika kita mungkin sudah merasa cukup dengan itu dan diberhentikan, dia tidak nagih Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada efek samping, dia tidak bikin ketagihan atau pertanyaannya mungkin, dok, seumur hidup ya kita mesti minum. Sebenarnya seumur hidup itu pilihan, ya Bapak Ibu, tapi kan sel imun kita memang semuanya punya umur, ya. Jadi sel limfosit umpamanya sudah dipintarkan, itu umurnya mungkin sekitar 19 hari. Jadi setelah 19 hari dia mati, ada tumbuh sel limfosit baru, jika tidak dipintarkan, ya berarti kan si limfosit yang baru belum pintar. Jadi itu kita minum lagi. Jadi bukan tergantung, ya, bukan tergantung, tapi memang kita butuh karena umur sel imun kita ada. Jadi teman-teman jangan lupa untuk share, like, dan follow untuk informasi